Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kita akan kembali kuliah komunikasi dan media, yang mana siang hari ini kita akan membahas tentang bahasa dan makna. Ada beberapa poin kenapa topik ini dianggap penting ya di dalam keilmuan DKV. Yang pertama, karena bahasa verbal itu adalah sarana dalam berkomunikasi. Sedangkan di dunia DKV, yang namanya bahasa verbal itu adalah salah satu bagian ya yang dikaji di dalam DKV. Kita meskipun berbicara tentang visual, tetapi verbal itu selalu mengiringi karena ada konten yang ada di dalam hasil desain kita. Itulah ada istilahnya di dalam dunia periklanan disebut copywriting. Ada yang disebut headline, ada yang disebut sub headline, ada yang disebut body text, tagline, dan lain sebagainya. Itu adalah bahasa verbal semuanya. Dan ini menjadi kajian yang sangat menarik karena di dalam DKV ya ada hal-hal yang tidak bisa dipisahkan antara bahasa visual dengan bahasa verbal. Yang kedua yang menarik dari topik ini adalah karena di dunia DKV itu ada ilmu tentang interpretasi, pemaknaan, semiotika, dan lain sebagainya. Yang mana ilmu ini digunakan dan sangat berperan dalam keberhasilan seorang desainer DKV. Apa maksudnya? Jadi begini teman-teman sekalian, ketika kita tidak memahami ilmu tentang interpretasi dan pemaknaan, itu akan menyulitkan kita kemudian menghasilkan tanda-tanda visual yang efektif, yang tepat, yang tidak ambigu, yang tepat sasaran, mudah dipahami, mudah dimaknai dan sebagainya. Karena kalau kita tidak memahami pemaknaan, maka kita akan sembarangan menggunakan simbol-simbol, baik itu simbol yang terkait dengan visual maupun bahasa, ya seperti itu. Nah, di dalam dunia DKV, tentu interpretasi ini adalah pemaknaan yang bisa ditujukan kepada tanda verbal maupun tanda visual. Nah, salah satunya dalam kajian kita pada kuliah komunikasi dan media ini, kita akan bicara tentang tanda verbal, ya. Kemudian, karena bahasa adalah pusat dalam memahami dan pemahaman manusia. Maksudnya bagaimana? Kalau kita itu ingin memahami seseorang, bagaimana pola pikirnya, sistematika berpikirnya, kekayaan gagasannya, kecerdasannya, itu semua bisa dilihat dari bagaimana dia memahami bahasa, bagaimana dia memilih kata-kata, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia mentransfer apa yang ada di dalam benaknya ya untuk dijadikan sebagai bahan untuk diobrolkan. Sebaliknya, orang yang lisannya secara bahasa itu yang muncul hal-hal yang buruk ya, itu bisa kita kemudian menyimpulkan bahwa apa yang menjadi psikologi orang tersebut, kecerdasan orang tersebut itu bisa dikatakan dia rendah ya. Kenapa? Karena yang muncul itu bahasa itu seperti teko ya. Dia akan mengeluarkan apa yang ada di isinya, apa yang ada di dalamnya gitu. Kalau yang keluar dari lisannya itu sesuatu yang buruk, maka sebetulnya pola pikirnya pun buruk. Ya, makanya kalau ada orang besar, terkenal, tetapi mulutnya yang diucapkan tuh hal-hal yang buruk, maka sebetulnya otaknya pun isinya hal-hal buruk juga. Pikirannya itu hal-hal buruk juga. Nah, ini akan sangat penting sekali ketika kita memahami bahasa. Ternyata banyak sekali hal-hal yang menarik ya ketika kita ceritakan nanti ya tentang kekayaan gagasan, betapa orang itu ketika dia sering berbicara tentang hal-hal baru, keunikan-keunikan, inovasi-inovasi yang muncul dalam benaknya, sebetulnya dia punya kekayaan atau kecerdasan yang luar biasa, gitu. Nah, ini penting untuk dipahami. Kemudian yang terakhir adalah karena bahasa dan makna itu punya sejarah, punya asal usul, dan dia juga punya potensi untuk dimanipulasi maknanya. Ya, penggunaannya dari kata-kata tertentu ya oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Nah, ini dalam kajian media ini penting karena banyak di antara dunia media itu sangat menggunakan istilah-istilah tertentu itu untuk menghancurkan atau mendiskreditkan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu ya dengan menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotasi yang negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa karakteristik bahasa terkadang karena dia
seringkali digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan tertentu, terkadang dia tidak adil di dalam penggunaan itu sehingga bisa kita maknai ya bahwa ini ada kepentingan terkait di dalamnya. Oke, teman-teman sekalian, nah, kita mulai dengan definisi bahasa dulu. Jadi definisi bahasa secara fungsional, bahasa itu diartikan sebagai alat yang dimiliki secara bersama untuk mengungkapkan gagasan. Jadi bahasa itu secara fungsional, yang menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya tahun 2008, beliau menyampaikan bahwa bahasa itu alat, ya, jadi tools yang dimiliki bersama, artinya ada sekelompok orang atau bangsa atau suku atau ya sekelompok manusia gitu ya. Untuk apa? Untuk dia bisa mengungkapkan gagasan. Karena ini secara fungsi bahasa memang demikian. Ia menekankan ya dimiliki bersama karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan, ada kesepakatan di antara anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu itu yang menggunakan. Misalnya contoh ada orang Jawa, ya orang Jawa ya dari sejarahnya mereka bersepakat atas istilah-istilah tertentu, ya dan itu hanya akan dipahami oleh mereka yang bersepakat itu tadi. Bagi orang di luar Jawa mungkin dia nggak paham kalau dia nggak belajar, begitu. Nah ini menunjukkan bahwa secara fungsi bahasa sebetulnya untuk mengungkapkan gagasan, tetapi gagasan atau alat yang disepakati itu disepakati oleh seluruh anggota kelompok sosial itu. Sedangkan definisi secara formalnya, bahasa diartikan sebagai suatu kalimat yang terbayangkan, yang ada di benak kita, yang dapat dibuat menurut peraturan tata bahasa. Jadi ini kalau secara istilah formal, itu bahasa itu dia adalah kalimat yang bisa kita bayangkan. Dia merujuk pada sesuatu. Ya, dia merujuk pada sesuatu. Kalau kita mengatakan ibu pergi ke pasar, maka dalam benak kita itu kita membayangkan ya ibu kita pergi ke pasar. Ada rujukan di benak kita itu. Nah, itu disebut bahasa. Yang kemudian dia dibuat menurut peraturan tata bahasa. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ya, ada keterangan dan sebagainya. Nah, setiap bahasa mempunyai peraturan bagaimana kata-kata itu harus disusun dan dirangkai supaya memberikan arti, ya. Jadi secara formal bahasa itu harus ditata supaya kalimat itu mudah dipahami, ada artinya. Ya, itu secara formal definisinya begitu. Ini juga saya ambil dari pendapatnya Jalaluddin Rahmat. Kemudian ada unsur bahasa. Unsur bahasa itu ada 3 unsur. Yang pertama disebut fonologi, kemudian sintaksis, dan kemudian semantik. Nah, fonologi itu apa? Fonologi itu merupakan pengetahuan tentang bunyi-bunyian dalam bahasa. Maksudnya bagaimana ya? Cara pengucapannya ketika kita bicara ibu misalnya gitu ya, maka pengucapan itu disebut fonologi. Ya, yang dia terdengar secara pendengaran alat pendengaran kita. Gitu. Nah, ini disebut dengan fonologi. Kemudian ada yang disebut dengan sintaksis. Sintaksis merupakan pengetahuan tentang cara pembentukan kalimat. Jadi kalau kita menyusun kalimat, kemudian kita gabung-gabungkan, kemudian strukturnya itu membentuk sesuatu, maksudnya membentuk makna sesuatu. Nah itu disebut strukturnya pembentukan itu adalah sintaksis. Sedangkan maknanya adalah semantik. Jadi arti dari kata atau gabungan dari kata-kata itu disebut dengan semantik. Jadi kalau kita memaknai berarti kita sedang berbicara tentang unsur semantik, ya. Sedangkan kalau susunan kata-katanya, ya, pembentukan kalimatnya, maka itu kita bicara tentang sintaksis. Sedangkan bunyi-bunyiannya yang menyebabkan kita tahu bahwa kata ini dibacanya itu cara mengucapannya begini. Nah, itu disebut fonologi. Fungsi bahasa menurut Larry L. Barker. Nah, ada fungsi bahasa ada 3 kalau menurut beliau. Yang pertama adalah untuk penamaan atau penjulukan yang merujuk pada usaha mengidentifikasi objek. Jadi setiap objek itu butuh dinamai supaya dia bisa disebut.
gitu. Nah, kalau nggak ada bahasa, maka nggak ada nama-nama itu tadi. Akhirnya jadi sulit untuk kita menyebutkan sesuatu dan merujuk pada sesuatu. Susah. Ya, misalnya kalau kita, misalnya nih, ada sesuatu yang misalnya benda yang itu belum pernah ada namanya. Kemudian nggak kita namai, atau tidak ada satupun kesepakatan untuk menamai benda tersebut. Itu ketika kita nanti cerita, sulit kita bisa cerita. Ya, pasti harus merujuk pada sesuatu, dan itu harus disebut penamaan tadi. Misalnya contoh batu misalnya. Batu dinamakan untuk apa? Ya, untuk benda apa? Yaitu benda yang bentuknya begini yang berasal dari ini, sehingga deskripsinya jelas. Supaya kita mengidentifikasi objek itu jadi jelas. Oh, batu adalah, nah, ada identifikasinya gitu. Dan orang bisa melakukan tindakan juga. Makan, oh makan itu berarti bagaimana? Oh, melakukan tindakan yang begini. Jadi ada penamaan. Kemudian yang kedua adalah fungsi interaksi, ya, yaitu menekankan berbagai gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian atau kemarahan atau kebingungan. Jadi ada fungsi interaksi. Jadi dia menekankan berbagai gagasan dan emosi. Jadi ada sesuatu yang kemudian itu kita tuangkan di dalam bahasa itu, yang mana itu sifatnya ide atau perasaan-perasaan yang bisa berdampak kepada munculnya reaksi-reaksi yang lain, ya, seperti oh saya jadi ngerti, saya jadi paham, saya jadi simpati, saya jadi marah, saya jadi suka, saya jadi bingung, nah itu ada fungsi sebagai interaksi itu tadi. Nah, orang ketika berkomunikasi itu menggunakan bahasa sebagai fungsi interaksi, sebagaimana yang kemarin kita bahas tentang apa namanya konseptualisasi komunikasi, ya kan, ada komunikasi sebagai interaksi atau sebagai apa namanya transaksi, ya itu. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga adalah bahasa itu bisa digunakan sebagai penyampaian informasi kepada orang lain. Nah, ini disebut sebagai fungsi transmisi dari bahasa. Nah, keistimewaan bahasa sebagai fungsi transmisi, ya, informasi yang lintas waktu. Dia bisa menghubungkan masa lalu, masa kini, masa depan. Maksudnya apa? Kita bisa menceritakan apa-apa yang terjadi di masa lalu dengan bahasa. Kita juga bisa menceritakan apa yang akan terjadi, kemungkinan akan terjadi di masa depan. Dan itu bisa memungkinkan kesinambungan budaya dan tradisi kita. Jadi maksudnya, ya, kalau kita bisa menyampaikan informasi kepada orang lain, akhirnya ada kesinambungan, ada hubungan antara budaya satu dengan budaya lain, lintas generasi dengan generasi yang lain, ya. Itu fungsi dari bahasa. Coba kalau nggak ada bahasa, bagaimana generasi sekarang bisa menceritakan kepada generasi yang berikutnya tentang apa yang kita alami, sehingga itu bisa menjadi pelajaran bagi mereka, ya. Kalau tanpa bahasa sulit. Nah, karakteristik dan sifat bahasa, ternyata terdapat keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Jadi kata-kata itu kan merujuk pada objek tertentu, kadang orang, kadang benda, kadang peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Ternyata tidak semua kata itu tersedia untuk objek-objek tertentu. Ya, misalnya kalau kita lihat, ya, di dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab misalnya, ya. Contoh misalnya ketika kita bicara tentang adab misalnya, ya. Adab itu kalau di dalam bahasa Arab itu maknanya detail sekali. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, adab itu hanya dianggap sebagai akhlak, sebagai perbuatan yang baik. Padahal kata adab di dalam Islam itu spesifiknya luar biasa di dalam bahasa Arab. Kayak gitu. Nah, ini ternyata kalau dicari padanannya dengan bahasa Indonesia itu tidak ada istilah adab itu sebenarnya. Akhirnya terjadilah pengadopsian istilah itu tadi. Karena tidak ada istilah yang lainnya yang pantas untuk dipakai. Seperti musyawarah, ya, MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Permusyawaratan itu enggak ada di Indonesia itu. Itu ambilnya dari bahasa Arab, ya. Karena enggak ada yang lainnya. Diskusi enggak ada, majelis diskusi rakyat enggak ada. Jadi diskusi itu berbeda dengan musyawarah. Ya, diskusi dengan musyawarah itu definisinya sangat jauh berbeda. Maka ketika ada keterbatasan ya, ternyata kata-kata tertentu itu nggak bisa mewakili objek tertentu, maka akhirnya yang terjadi apa? Diambillah itu dari kata-kata serapan dari bahasa asing. Kemudian, suatu kata hanya mewakili realitas, tetapi bukan realitas itu sendiri. Ini bukan ya, bukan realitas itu sendiri. Contoh misalnya, apa namanya? Misalnya ketika kita bilang Surabaya hujan deras, ya, atau Surabaya kemarin diguyur hujan, ya. Kata-kata di situ mewakili realitas. Kita memberitakan apa yang terjadi. Tetapi apakah itu realitas itu sendiri? Ternyata tidak selalu begitu. Karena hujan itu terkadang deras di bagian tertentu di Surabaya, sedangkan di bagian yang lain itu hanya gerimis. Apakah itu tidak termasuk Surabaya? Semuanya Surabaya. Ya, tetapi kata-kata itu tadi seolah-olah seluruh Surabaya diguyur dengan intensitas hujan yang sama, ya. Sehingga itu tadi, kalau itu kemudian selalu kita anggap yang kita ucapkan itu adalah realitas, ya jawabannya belum tentu karena ada realitas bahasa, ada realitas yang sebenarnya. Yang sebenarnya tidak selalu sama dengan apa yang disampaikan melalui bahasa. Karena itu nanti akan panjang sekali deskripsinya, ya. Ada bagian tertentu yang kemudian tidak hujan. Apakah kemudian dia bukan Surabaya? Enggak. Ya mereka termasuk Surabaya, tapi maksudnya adalah Surabaya kemarin diguyur hujan, maksudnya adalah mayoritas dari Surabaya itu diguyur hujan, ada hujan deras di situ. Meskipun ada bagian yang enggak atau satu bagian hanya gerimis, itu tentu tidak semuanya tersampaikan pada saat kita berkomunikasi itu dengan menggunakan bahasa. Kemudian yang ketiga adalah bahwa kata-kata sifat dalam bahasa itu cenderung bersifat dikotomis. Ya, contoh misalnya baik buruk itu dikotomis. Dikotomis itu artinya bertolak belakang. Kemudian kaya miskin, pintar bodoh dan sebagainya itu cenderungnya kayak gitu. Jadi nggak ada sebenarnya apa namanya agak baik gitu, agak buruk gitu ya. Agak baik itu ya sebenarnya ya baik, agak buruk itu ya buruk begitu sebenarnya. Agak miskin, agak kaya itu sebenarnya nggak ada. Kata agak itu karena karena nggak ada istilah lain. Itulah kenapa menggunakan tambahan-tambahan itu. Ya sebenarnya bahasa cenderung dikotomis. Ya dia memisahkan, membuat apa yang disebut dengan bertolak belakang atau anonim, ya gitu ya. Kemudian kok anonim ya, antonim ya kalau perbedaan itu ya, bertolak belakang ya kan, sinonim kemudian antonim kalau nggak salah. Kemudian yang keempat adalah kata-kata bersifat ambigu dan sangat kontekstual. Ada sebagian kata-kata yang sifatnya memang ambigu, sedangkan kata-kata yang lain itu nanti akan saya jelaskan di mana ada beberapa kata-kata yang definisinya fix, ya. Nah, karena ada kata-kata yang merepresentasikan persepsi dan interpretasi orang-orang yang berbeda, yang menganut latar belakang sosial budaya yang berbeda, itu akhirnya maknanya pun jadi berbeda. Ya, contoh warna merah bagi orang Indonesia mungkin maknanya berani, ya. Tetapi bagi orang di Afrika mungkin bisa berbeda. Bisa jadi maknanya sesuatu yang sangat berbeda. Jadi persepsi dan interpretasi orang membuat kata-kata tertentu itu artinya berbeda. Ya contoh misalnya, kalau di apa namanya bahasa Indonesia ya, yang namanya alam setelah kematian itu disebut alam baka. Kalau di Jepang baka itu bodoh. Masa alam baka alam kebodohan kan nggak cocok. Ya itu interpretasi. Dia ada di
di tempat tertentu orang-orang dengan latar belakang sosial budaya tertentu akan membaca sebuah kata-kata itu jadi ambigu, ya. Banyak sekali kalau kita jangan jauh-jauh ya di negara yang jauh-jauh ya. Indonesia dengan Malaysia saja berbeda. Orang Melayu itu misalnya menyampaikan apa namanya gratis itu istilahnya percuma, ya. Jadi saya pernah jalan-jalan di masjid di Singapura, ya ada poster kajian, di situ ada tulisannya stempelnya itu ada stempel percuma gitu tulisannya. Ya percuma itu maksudnya, loh ini melok ngaji, melok ngaji, gak popo ini ya. Kalau melok ngaji malah percuma gitu ya. Nah, padahal artinya dalam bahasa Melayu itu percuma itu artinya gratis. Artinya nggak bayar, nggak pakai tiket gitu maksudnya. Ya, tapi mereka ngomongnya percuma ya. Nah, kalau kita di Indonesia nempel poster ya, ayo ikut seminar gitu ya. Seminarnya percuma gitu ya. Wah, nggak ada yang ikut ya karena dianggap sia-sia gitu ya. Begitu. Nah, asal-usul bahasa. Nah, kita bahas asal-usul bahasa ini dari berbagai pandangan. Ya, dulu pada saat 1866, masyarakat linguistik Prancis pernah melarang diskusi tentang asal-usul ini. Kenapa? Karena menurut mereka hasilnya tidak pernah jelas dan dianggap buang-buang waktu, ya. Gitu. Lebih baik mengkaji hal-hal yang lebih jelas dan tidak spekulatif menurut mereka. Kemudian, kalau saya berpendapat bahwa mengkaji tentang asal-usul bahasa itu boleh, ya, untuk memperluas wawasan, ya, bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan para pengamat bahasa, ya, bahwa ada asal usul yang berbeda-beda mereka berpendapat. Nah, itu oke, nggak ada masalah. Yang penting ya kita hanya sekedar tahu dan tidak perlu memperdebatkan. Ya, kalau memperdebatkan memang buang-buang waktu. Yang kita lakukan adalah kita mempelajari dan kita tahu. Ya, ini penting. Nah, asal usul yang pertama ya paling primitif adalah mengatakan bahwa bahasa itu hadiah dari para dewa, diwariskan secara turun-temurun kepada manusia. Sebuah ungkapan yang sulit diterima kebenarannya secara ilmiah dan nalar logis. Ini menurut salah satu pendapat yang ada di dalam literatur. Kemudian yang kedua, dalam Kongres Linguistik di Turki tahun 1934, bahwa ternyata bahasa itu sebetulnya berakar dari bahasa Turki katanya, ya, disebut dengan Guinness. Kata Turki sendiri berarti matahari, ya, sebuah planet yang pertama kali menarik perhatian manusia dan menuntut nama. Kendati kebenarannya masih dipertanyakan banyak kalangan, pendapat tersebut tidak berlebihan karena bahasa Turki ternyata dipakai oleh orang-orang di luar Turki seperti Uni Soviet, Tajikistan, Uzbekistan, Armenia, Ukraina dan sebagainya. Ya, ini pendapat mereka, terserah. Saya kurang paham dengan kenapa ada istilah Guinness. Saya cari di mana-mana saya tidak nemu ini maksudnya apa. Ya, tentang planet dan sebagainya nggak paham. Kemudian menurut pendapatnya Darwin, ya, seorang apa namanya yang terkenal dengan teori evolusinya, dia mengatakan bahwa sebenarnya bahasa itu hakikatnya adalah lisan dan terjadi secara evolusi, yakni dari pantomim mulut. Jadi gerak-gerak mulut itu di mana alat suara seperti lidah, pita suara, laring, hidung, vokal cord dan sebagainya kemudian mereflekskan sebuah tiruan-tiruan gerakan yang kemudian akhirnya jadi menimbulkan suara. Nah, suara-suara ini kemudian dirangkai akhirnya jadi sebuah ujaran, jadi speech gitu ya. Gitu. Nah, masih menurut Darwin ini bahwa kualitas bahasa dari manusia dibanding dengan suara binatang ternyata bedanya hanya satu tingkatan saja katanya, ya. Jadi ini ya kalau kita ketemu Darwin mungkin diiyain aja ya. Artinya perbedaan antara bahasa manusia dengan bahasa binatang itu dianggap sangat tipis. Ya, teman-teman yang setuju silahkan ya. Kalau saya ya terima kasih gitu ya kalau saya dianggap berbahasa ini sama dengan binatang. Sampai-sampai ada sebagian yang berpendapat bahwa binatang juga berbahasa. Ya, diiyain aja ya. All social animals communicate with each other from bees and ants to whales and apes. But only humans have developed a language which is more than a set of prearranged signals. Jadi kalau dia menganggap bahwa ya semua hewan itu juga berkomunikasi dan mereka dengan manusia hanya bedanya manusia itu terdevelop
ya lebih besar dikit ya, lebih eh, lebih ya lebih tinggi dikit lah gitu ya. Gitu. Nah, pertanyaannya ya ini gampang sekali bantahnya teori Darwin ini. Ya, kenapa dari dulu hewan itu sampai sekarang kalau kalau mereka kemudian berevolusi ya, berevolusi, kenapa sekarang masih banyak hewan yang berhenti berevolusi gitu ya. Jadi ini cuma teori aja dan nggak terbukti sama sekali ya. Kalau dulu Darwin tuh mengatakan seperti ini karena orang sangat tergila-gila dengan materialisme ya, sehingga segala sesuatu itu harus terkait dengan hal-hal yang terbukti secara fisik, padahal itu belum tentu. Maaf. Kemudian bahasa manusia seperti halnya manusia sendiri yang berasal dari bentuk yang sangat primitif, berawal dari ekspresi emosi. Nah, ini lanjutan dari Darwin tadi. Contohnya perasaan jengkel, jijik diekspresikan dengan mengeluarkan udara dari hidung, gitu ya misalnya. Kemudian dari mulut, gitu ya. Sehingga terdengar suara puh atau pish, gitu ya. Oleh Max Miller, ya seorang filologi dari Inggris kelahiran Jerman, teori ini disebut dengan pupuh teori. Ya, dia tidak setuju dengan Darwin, tapi dia membuat sebuah teori sendiri, meskipun secara logika itu masih mirip-mirip dengan Darwin ya, karena meskipun dia tidak bicara tentang evolusi, tetapi dia bicara tentang bahwa bentuk dari ekspresi itu kemudian menghasilkan istilah-istilah tertentu. Oke, kemudian ada teori Bowo. Ya, teori Bowo ini adalah bahasa itu muncul sebagai tiruan bunyi-bunyi yang terdengar di alam, seperti burung misalnya cip 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 cip. Ya, itu. Akhirnya ada istilah tertentu untuk burung. Ada suara binatang yang lain seperti kuk 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 gitu ya. Wah, ini namanya apanya? Nah, itu. Ya. Nah, seperti bunyi hujan, angin dan sebagainya itu semua dianggapnya ya, dianggapnya sebagai benda-benda yang kemudian mengeluarkan bunyi dan kemudian itu diadopsi menjadi sebuah istilah ya. Nah, ini teori Bowo namanya. Oke, kemudian ada teori lagi namanya teori dingdong yang disebut sebagai nativistic teori yang dikenalkan oleh Muller. Dia mengatakan bahwa bahasa lahir secara alamiah. Ya, teori ini manusia memiliki kemampuan insting yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu insting untuk mengeluarkan ekspresi ujaran. Ya, ketika melihat atau melihat sesuatu atau dia mengetahui sesuatu melalui inderanya. Jadi ini ujuk-ujuk manusia itu udah punya kemampuan aja untuk ngomong, gitu ya. Ini maksudnya teori dingdong nih, ya. Ya ini adalah teori-teori yang lahir dari orang-orang dari Barat. Sedangkan bagaimana asal-usul bahasa kalau secara teologi? Ya kalau dalam Islam ya ada ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mereka sebetulnya secara ini mengkaji asal-usul bahasa juga. Mereka mengkelompokkan pendapat-pendapat dari para Muslim scholar ya di sana di seluruh dunia. Itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah berpendapat bahwa bahasa itu pada mulanya adalah dari Tuhan, dari Allah, yang terjadi secara taufiki. Apa taufiki itu? Diwahyukan, diilhamkan kepada manusia yang mengajarkan Allah langsung. Itu menurut pandangan beberapa ulama. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 31 ya, bahwa ya Nabi Adam itu diajarkan nama-nama semuanya. Ya. Gitu. Nah, ini pendapat dari ulama-ulama ini salah satunya adalah Ibnu Faris. Ada juga kelompok yang berpandangan sebagaimana orang-orang Barat yang dia fahamnya materialisme. Ya, dia mengatakan bahwa bahasa itu mulanya diciptakan dari manusia murni, tidak diajarkan dalam agama, dalam wahyu, ya tidak ada. Nah, ini pendapat materialisme yang dia terpengaruh oleh filsafat-filsafat Barat. Ya, itu ada kelompok yang kayak gitu, ya. Meskipun itu sangat sedikit dan sudah ditinggal ya. Kemudian kelompok yang ketiga adalah yang berpandangan bahwa bahasa itu mulanya memang dari Allah, yang mana Allah itu memberikan kekuatan kepada manusia untuk kemudian mengembangkan bahasa itu. Jadi bahasa diajarkan oleh Allah, tapi Allah juga ngasih kekuatan,
kemampuan kepada manusia untuk mengembangkan itu. Intinya seperti itu. Nah ini ulamanya lebih banyak. Ya, ulamanya lebih banyak. Ya, nah, kalau dijelaskan kurang lebih begini, bahwa kelompok yang pertama, ya, itu berpendapat secara keseluruhan, mereka berpendapat bahwa yang namanya bahasa itu murni dari Allah saja. Ya, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu ayat 31 bahwa Allah telah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Ya, dan kemudian itu diturunkan terus kepada keturunannya, ya. Nah, bagaimana juga disampaikan oleh seorang ahli tafsir ya di zaman Nabi pada saat itu, namanya Ibnu Abbas. Ya, maksudnya bahwa Allah itu mengajari Adam semua nama yang diketahui manusia, seperti nama hewan, semuanya ya, bumi, rawa, gunung, keledai, semuanya. Kemudian itu diajarkan kepada keturunan-keturunannya. Nah, ini untuk pendapat kelompok pertama. Nah, kalau kelompok kedua udah nggak usah dibahas, karena itu sama dengan pendapat ilmuwan barat. Nah, pendapat kelompok yang ketiga ini menarik ya. Menurut Ibnu Jinni, ayat yang tadi disebutkan, itu dimaknai bahwa Adam itu alaihissalam diberikan kemampuan Allah menciptakan bahasa. Jadi Allah ngajari, tapi juga diberikan kemampuan untuk menciptakan bahasa sendiri. Nah, jika kata Ibnu Jinni, bahwa pendapat ini kalau ini benar, maka pendapat yang pertama tadi, kelompok pertama itu gugur. Ya. Nah, pendapat ini ternyata ya dikuatkan oleh Abu Al-Hasan ini. Ya, ini menarik sekali ya, bahwa Tuhan Allah telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruh makhluk dengan semua bahasa, yaitu bahasa Arab, Persia, Suryani, Ibrani, Romawi, dan seluruh bahasa yang lainnya. Dengan begitu Adam serta anak cucunya berbicara dengan bahasa-bahasa itu. Kemudian mereka semua dipencar ke seluruh dunia. Tiap anak cucu ini dibekali satu bahasa, yang tadinya semua anak cucu itu menguasai semua bahasa. Tetapi karena jarak dan waktunya sangat jauh, maka akhirnya mereka punya keturunan hanya menguasai satu bahasa saja. Nah, ini pemahaman yang ketiga. Yang ini lebih ada kaitannya dengan fenomena yang hari ini kita temui. Nah, dari analisis saya ya, saya memandang bahwa pandangan ketiga itu bahasa itu berasal dari secara taufik. Taufik itu dari wahyu, dari ilham, ya. Tapi juga istilahi. Istilahi itu artinya dikembangkan sendiri oleh manusianya. Ya, nah ini pandangan yang menggabungkan dua pandangan sebelumnya. Nah, artinya di dalam bahasa itu ada dua aspek. Ada aspek rohani, ada aspek materi. Yang mana aspek rohani itu ketika bahasa itu yang ngajarkan adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua aspek materi adalah ketika manusia bisa mengembangkannya sendiri. Ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, artinya nantinya bahasa itu akan ada istilah-istilah tertentu yang dia itu tunduk pada otoritas yang punya bahasa itu. Ya, yaitu siapa? Sang pencipta. Ada sebagian istilah yang itu otoritasnya adalah yang ngajari ini. Ya, istilahnya yang ngajari ini siapa? Ya Tuhan. Itu. Sebagian yang lain pemaknaannya ya itu boleh dimaknai langsung oleh manusia itu sendiri. Ya, dia nggak perlu kemudian ada otoritas di sini yang kemudian dalam hal pemaknaan tuh nggak perlu kemudian harus melihat pemaknaan yang ada di otoritas yang sebagian yang lagi gitu. Nah, ini penting sekali dipahami supaya manusia itu tidak sembarangan dalam memaknai sesuatu yang kaitannya dengan teks-teks yang bersifat wahyu. Karena kalau ada wahyu dari Tuhan, kemudian kita itu punya otoritas semuanya dalam memaknai, nah ini akan sangat berbahaya. Nanti wahyu itu akan dimaknai sesuka dari orangnya sendiri yang mau memaknai. Nah ini akhirnya jadi tidak ada kebenaran yang fix ya tentang wahyu itu. Nah itulah pemahaman yang lebih benar, lebih relevan ya di dalam memaknai bahasa ini tadi. Nah, saya kasih contoh hari ini, fenomena hari ini. Beberapa tahun yang lalu ada tesis yang dilakukan oleh Samuel Huntington.
yang ditulis dalam sebuah bukunya kemudian, The Clash of Civilization, nomor 1 bestseller New York Times. Di dalam buku itu disampaikan bahwa akan ada 2 peradaban besar di dunia ini yang akan mengalami perbenturan dari seluruh aspeknya. Apa itu yang dibenturkan? Adalah Barat dengan Islam. Itu terus nanti ada perseteruan yang nggak akan pernah berakhir sampai akhir dari dunia ini. Gitu. Nah, ini pemahaman ini dipahami oleh orang-orang di Barat, ya seperti itu. Nah, ternyata fenomenanya itu diakui hari ini memang terjadi. Ya, Dr. Adian Husaini adalah seorang direktur pasca sarjana dari salah satu universitas di Bogor. Beliau mengutip seorang profesor dari Malaysia, namanya Profesor Nakib Alatas, bahwa jika seseorang itu ingin merusak suatu peradaban, ya, maka rusaklah bahasanya. Ya, maksudnya dirusak saja bahasanya. Kenapa? Kalau bahasanya rusak, maka pemahaman mereka juga akan ikut rusak. Kalau pemahaman mereka rusak, maka mudah juga untuk merusak seluruh aspek kehidupan yang lain. Kenapa? Karena kalau sudah maknanya dirusak semua, maka ini akan memudahkan untuk dipelenceng-pelencengkan kemana-mana. Ya, bahkan kalau perlu, ya, gimana caranya kitab suci yang mereka yakini itu tidak menjadi hambatan dalam merusak, maka kitab suci ini juga harus dimaknai dengan makna yang berbeda. Ya, istilahnya di dalam-dalam itu semua dibongkar semua, kemudian diberikan kebebasan bagi manusia untuk memaknai. Padahal itu kitab suci, ya, sifatnya sakral, nggak boleh harusnya. Nah, itulah kenapa contohnya hari ini banyak sekali kasus-kasus di mana bahasa itu dipelencengkan. Contoh, ya, istilah menuntut ilmu atau tolabul ilm. Bukan lagi seperti menuntut ilmu sebagaimana pemahaman ilmu yang seharusnya. Jadi ilm itu berasal dari bahasa Al-Qur'an. Yang mana ilm itu, ya, itu definisinya sudah fix, sudah jelas. Hari ini masyarakat ketika diajak berbicara tentang menuntut ilmu, yang mereka pikirkan apa? Tolabul madrasah, apa? Sekolah. Ya, atau disebut sebagai sekolahisme, yaitu menganggap bahwa ketika orang itu menuntut ilmu, itu dia anggap melakukan aktivitas sekolah, itu menuntut ilmu. Sehingga orang yang nggak sekolah berarti nggak menuntut ilmu. Nah, ini pemahaman yang keliru. Sehingga sekolah itu jadi punya prestis. Ya, lebih disukai gelarnya daripada ilmunya. Ya, itulah kenapa hari ini banyak orang-orang yang kuliah itu, ya, yang dikejar bukan ilmunya, yang dikejar adalah ijazahnya. Ya, sehingga ketika kuliah dia nggak dapat ilmu yang banyak, yang padat gitu. Buat mereka it's okay, nggak ada masalah, ya. Kenapa? Makanya kok buku jarang beli, ya kan? Baca jarang, ya, kuliah kadang ya niatnya separuh-separuh, ya kan gitu. Nah, itu mayoritas terjadi. Ya, mayoritas terjadi. Sehingga orang itu yang dikejar bukan ilmunya ketika sekolah. Yang dikejar adalah status dia ketika dia sudah lulus sekolah. Makanya kalau dalam CV itu yang prestis adalah lulusan mana ini, gitu. Gak pernah ditanya kemudian kualitas dia dalam berilmu, enggak. Ya, gitu. Oh, kan tetap aja harus nunjukin transkrip, ya kan? Ya, teman-teman sekalian, transkrip itu ya sekarang bisa dibeli, teman-teman, gampang. Ya, apalagi sekarang banyak mahasiswa demi ngejar nilai, status nilai baik itu rela harus nyontek, rela harus melakukan kecurangan-kecurangan demi nilai. Padahal seharusnya orang ketika dia menuntut ilmu, ya, dia harus tahu bahwa adabnya menuntut ilmu nggak boleh melakukan kecurangan. Karena ilmu itu yang dicari berkahnya, bukan statusnya. Ya, hari ini yang dikejar statusnya. Makanya banyak orang yang menghormati orang yang gelarnya panjang. Ya, ST, MT, Medcom, MA, kemudian PhD gitu ya. Wah, gelarnya kayak kereta api. Ya, kemudian kita kalau melihat orang gelarnya kayak gitu udah hormatnya luar biasa.
Sedangkan orang berilmu tidak harus punya gelar. Ya, dulu orang-orang seperti Ibnu Sina, ya, seperti Ibnu Khaldun, itu nggak ada yang punya gelar, teman-teman sekalian. Nggak ada yang punya gelar universitas, tapi mereka mendirikan universitas. Ya, orang-orang yang kecerdasannya seperti ada seorang tokoh namanya Amr bin As. Amr bin As itu kecerdasannya, kalau ada alat ukurnya, kata para ulama, kalau ada alat ukur modern yang bisa mengukur kecerdasan Amr bin As, itu alat ukur yang jebol. Ya, yang namanya Einstein nggak ada apa-apanya, gitu. Nah, tapi nggak ada kemudian Amr bin As punya gelar ST, MT, ya, MSI, ya, MSN dan sebagainya, nggak ada, gitu. Nah, tetapi itulah kemudian hari ini kata ilmu jadi berubah, melencengnya kejauhan, sehingga orang itu yang dikejar bukan lagi ilmunya, tetapi yang dikejar adalah status prestisnya. Ya, sekarang tuh sekolah itu dianggap buruk kalau muridnya sedikit. Iya, sebaliknya, sekolah dianggap luar biasa ketika muridnya banyak atau mahasiswa yang diterima banyak. Padahal kalau kita paham konsep ilmu dan konsep madrasah, ya, di dalam yang pertama kali bikin madrasah itu kan apa namanya, Bani Umayyah, ya, dinasti Umayyah yang ada di Spanyol. Nah, itu dulu konsepnya itu nggak banyak-banyakan murid. Konsepnya itu adalah kualitas dari muridnya. Dan sekarang enggak. Sekarang banyak-banyakan murid. Gitu. Akhirnya apa? Ya, sekolah itu yang dikejar bukan lagi kualitasnya, tapi yang dikejar adalah ya penerimaannya dibanyain. Ya, kemudian prestisnya yang dikejar. Ya, gitu. Nah, kemudian istilah lain misalnya adil atau al-adil. Hari ini tidak menggunakan makna aslinya yang berasal dari istilah Al-Qur'an itu. Ya, nggak bisa disamakan dengan keadilan versi bahasa Indonesia atau justice versi bahasa Inggris, nggak bisa. Karena kalau keadilan, justice, yang namanya keadilan versi Barat itu sama rasa sama rata. Ya. Jadi kesetaraan, ya. Padahal adil di dalam makna bahasa ini yang sebenarnya dalam Al-Qur'an itu adil itu tidak harus sama. Makanya di Barat ada kesetaraan gender. Dia kira kalau sudah adil antara laki dan perempuan itu berarti kalau udah sama itu berarti adil. Padahal kalau di dalam makna adil itu justru nggak boleh sama. Kalau laki perempuan, wong dua-duanya diciptakan dengan fisik yang berbeda, diberi tugas yang berbeda, terus kemudian harus disamakan. Ya, itu justru kezoliman kalau di dalam makna asli dari adil. Ya, jadi nggak bisa kemudian di ini. Nah, kata adil ini kemudian sekarang dipelencengkan. Ya, mereka yang membicarakan tentang kesetaraan gender mengatakan bahwa ini demi keadilan. Ya, keadilannya siapa? Gitu. Nah, itu makna ini kemudian melenceng jadi jauh. Ya, maka kata adil itu nggak ada makna yang lebih cocok untuk kita pakai kecuali makna itu harus kita lihat dari bahasa aslinya. Ya, gitu. Kemudian yang lainnya banyak sekali ya. Kata Islam itu sekarang dipelencengin. Jadi Islam itu dianggap hanya tunduk saja. Orang itu kalau sudah tunduk, ya, patuh, maka dia Islam. Ya, termasuk jihad sekarang dipelencengkan jadi teror dan sebagainya. Padahal jihad itu dulu, ya, kalau kita maknai secara aslinya, jihad itu adalah membebaskan, ya, ketidakadilan, ya, membebaskan masyarakat dari ketidakadilan. Makanya jihad itu tidak ada yang negatifnya, ya, tapi sekarang udah jadi negatif karena itu tadi dirusak maknanya. Ta'adud itu poligami kalau dalam bahasa kita. Ya, ta'adud itu istilah itu udah wah dirusak ya. Padahal itu adalah sesuatu yang menjadi solusi hari ini ya sebenarnya. Tetapi karena sudah maknanya itu sudah dirusak habis-habisan. Hari ini ketika orang bicara poligami itu udah yang wawur gitu. Curiga aja lah yang negatif. Termasuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu istilah yang sering dipakai hari ini ya untuk kemudian mentolerir terjadinya keburukan.
Ya, ada orang suka sesama jenis, wah kita nggak boleh main apa namanya, kita itu harus bisa nerima mereka itu, kita itu kan rahmatan lil alamin ya, jadi mereka itu meskipun ya eh, berhubungan seksual sesama jenis dan sebagainya harus kita hormati ya. Kalau seperti itu makna rahmatan lil alamin itu rusak ya, nggak bisa kayak gitu. Nah ini penggunaan istilah-istilah tertentu kemudian dipelencengkan, itu adalah salah satu misi ya, sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa itu adalah sebuah misi untuk merusak satu kaum, satu peradaban, satu bangsa. Makanya kalau orang Indonesia tidak ingin rusak, maka kalau ingin mendapati apa namanya kestabilan dalam pemahaman terhadap hal-hal tertentu, istilah-istilah tertentu, maka fokuslah kepada bagaimana filosofi dari bahasa itu ya. Jangan mau kemudian misalnya Pancasila dipakai untuk apa? Dipakai untuk mengkriminalisasi orang-orang tertentu yang misalnya dia dianggap radikal dan sebagainya. Nggak bisa gitu ya. Jadi maknanya harus dikembalikan kepada makna aslinya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu bahasa Al-Qur'an, adab bahasa Al-Qur'an. Ya, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu bahasa bahasa Quran, ya, hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawarah itu bahasa bahasa Quran. Nggak ada di dunia ini yang bisa menerjemahkan itu kecuali para pendiri founding father dari Indonesia sendiri ya. Nah, ini seringkali kemudian dipelenceng-pelencengin, kemudian dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu untuk menghancurkan atau untuk mendiskriminasi orang-orang tertentu. Nah, ini nggak boleh, teman-teman sekalian. Nah, oleh karena itu supaya kita itu paham, cerdas, kritis ya terhadap apa yang terjadi hari ini, maka penting bagi kita untuk mempelajari bahwa makna bahasa itu ya ada bagian tertentu yang itu menjadi otoritas. Ya, otoritas dari asal usul bahasa itu dari siapa? Yaitu kalau misalnya kalau dalam Islam adalah sebagiannya adalah otoritas Tuhan, karena karena Tuhanlah yang mewahyukan bahasa-bahasa itu ya yang tidak mengalami perubahan sampai akhir zaman. Sebagiannya ya itu adalah otoritas manusia, terserah. Misalnya contoh eh, nama makanan misalnya. Oh, iki dijenengi telo, iki jenengi apa bakpao, iki jenengi apa? Ya terserah dia. Itu otoritas manusia. Ya nggak kemudian mau menamai bakpo aja harus harus lihat dalil misalnya gitu dari Al-Qur'an. Enggak harus begitu. Karena ini urusan-urusan yang sifatnya otoritas manusia begitu. Tetapi kalau sudah bicara tentang otoritas wahyu, otoritas dari bahasa-bahasa yang berasal dari otoritas Tuhan di situ, maka kita nggak boleh kemudian seenak kita merubah-rubah ya. Makanya penggunaan-penggunaan itu harus hati-hati. Istilah-istilah tertentu itu akan memberikan makna tertentu. Dan kalau kita salah dalam memilih, maka sebetulnya kita sudah merusak bahasa itu sendiri. Ya, seperti tadi contohnya tentang ilmu, tentang adil, ya, dan yang lain sebagainya. Insya Allah itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.